Baik, kembali lagi di kelas keperawatan gerontik dan pada video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas tentang komunikasi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar atau membahas tentang bagaimana berkomunikasi dengan lansia tanpa melihat latar belakang ataupun masalah yang dialami oleh lansia tersebut. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan lansia yang mengalami penurunan pendengaran. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada perubahan-perubahan pada lanjut usia, salah satu efek atau dampak dari penurunan fungsi pendengaran adalah gangguan komunikasi. Nah, oleh karena itu penting kita sebagai seorang perawat untuk mengetahui atau memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan seorang lansia yang mengalami penurunan pendengaran, sehingga apa yang ingin kita sampaikan ke lansia tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Begitu pula apa yang ingin kita dengarkan dari lansia tersebut dapat kita dengarkan dengan baik pula. Nah, untuk itu saat ini kita akan belajar strategi atau teknik-teknik komunikasi dengan lansia yang mengalami gangguan pendengaran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu posisi. Sama halnya dengan ketika kita melakukan komunikasi dengan lanjut usia tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat masalahnya, posisinya adalah face to face atau berhadapan. Namun untuk lansia dengan gangguan atau penurunan pendengaran ini, posisi berhadapan dengan lansia ini harus lebih dekat. Karena sekali lagi bahwa lansia yang akan kita ajak berkomunikasi adalah lansia yang mengalami penurunan pendengaran. Jadi tentu saja berkomunikasi dengan jarak dekat akan sangat membantu proses komunikasi. Yang kedua adalah kita harus mengetahui telinga mana yang pendengarannya masih lebih baik. Apabila kita sudah mengetahui bagian telinga mana yang pendengarannya masih lebih baik, maka kita harus berbicara ke arah telinga tersebut, ke arah telinga yang pendengarannya masih lebih baik. Tetapi ketika kita berbicara ke arah telinga yang pendengarannya masih baik, kita harus memastikan bahwa si lansia yang sedang kita ajak berkomunikasi ini masih bisa membaca gerakan bibir kita. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa ketika kita berkomunikasi dengan lansia, kita harus memastikan bahwa lansia ini bisa melihat gerakan bibir kita sehingga lansia bisa membaca apa yang kita sampaikan. Karena tidak selamanya lansia bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi salah satu strateginya adalah dengan membaca bibir kita. Oleh karena itu penting ketika kita berkomunikasi dengan lansia untuk lansia tersebut bisa terus melihat atau memantau pergerakan bibir kita. Kemudian ketika berkomunikasi dengan lansia yang mengalami penurunan pendengaran, sebelum menyampaikan maksud atau menyampaikan sesuatu kepada lansia tersebut, kita harus menyebut nama lansia tersebut terlebih dahulu. Tujuan dari kita menyebut nama lansia ini adalah agar lansia ini bisa fokus ketika dia mendengarkan namanya disebut atau lansia ini melihat pergerakan bibir kita menyebutkan namanya. Lansia ini akan lebih fokus ke apa yang akan kita sampaikan selanjutnya. Oleh karena itu penting untuk kita menyebut nama lansia terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembicaraan. Kemudian selanjutnya adalah berbicara dengan kalimat yang singkat, jelas, namun perlahan. Jadi seperti yang sudah kita bahas juga di perubahan-perubahan pada lanjut usia, salah satu dampak dari penurunan fungsi pendengaran adalah lansia tidak dapat mendengarkan suara dengan nada tinggi, sehingga ketika berkomunikasi dengan lansia yang mengalami gangguan pendengaran, penting untuk kita memperhatikan nada suara kita. Jadi gunakan nada suara rendah dan perlahan, sehingga lansia tersebut akan bisa mendengarkan suara yang atau apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian saat sedang berbicara dengan lansia, hindari membesar-besarkan gerakan bibir. Kadang-kadang karena kita ingin lansia bisa membaca bibir kita dengan baik, kita malah membesar-besarkan gerakan bibir.
Padahal justru dengan membesar-besarkan gerakan bibir, hal ini akan membingungkan bagi lansia. Jadi ketika berkomunikasi dengan lansia, ya gerakan bibirnya biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan. Kemudian hindari mengkonsumsi atau mengunyah permen karet ketika berkomunikasi dengan lansia. Tidak perlu permen karet juga, tapi hindari mengunyah. Kenapa harus dihindari mengunyah? Karena ketika kita mengunyah sambil berbicara, maka gerakan bibir ini akan menjadi kacau balau, sehingga lansia tidak dapat menangkap gerakan bibir kita. Ingat bahwa yang kita temani berkomunikasi ini adalah lansia yang mengalami penurunan pendengaran, sehingga lansia ini akan sangat fokus ke gerakan bibir kita. Nah, ketika gerakan bibir kita ini sudah kacau akibat kita mengunyah, maka lansia tersebut pasti tidak akan bisa membaca gerakan bibir kita, sehingga apa yang ingin kita sampaikan ke lansia tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik. Kemudian juga hindari berpaling. Jadi ketika sedang ngomong kepada lansia, tiba-tiba ada yang memanggil dari belakang, ya jangan berpaling dulu, selesaikan kalimatnya dulu sebelum berpaling, karena itu akan mengganggu pergerakan bibir kita. Ketika tiba-tiba kita berpaling, itu akan proses pembacaan bibir kita oleh lansia ini akan terputus, dan yang ingin kita sampaikan ke lansia ini tidak akan tersampaikan dengan baik. Kemudian berikutnya, ini sama ya dengan ketika kita berkomunikasi dengan lansia secara umum atau tanpa melihat latar belakang dan masalah dari lansia, yaitu dengan pencahayaan yang baik dan menghindari kebisingan. Jadi karena yang akan kita temani berkomunikasi adalah lansia yang mengalami penurunan pendengaran, jadi hindari kebisingan, karena kebisingan ini bisa membuat lansia tersebut semakin tidak bisa mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Dan kenapa penting untuk pencahayaan? Ya seperti tadi, karena lansia ini akan membaca gerakan bibir kita. Jadi lingkungan tempat kita berkomunikasi benar-benar harus terang, sehingga lansia dapat melihat pergerakan bibir kita ketika kita berbicara. Selanjutnya, gunakan bahasa tubuh yang sesuai. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ketika kita sudah sampaikan beberapa kali kemudian lansianya belum bisa menangkap, kita bisa menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Misalnya kita ingin menanyakan apakah si lansia tersebut pernah merasa sakit kepala. Jadi kita menyampaikan hal tersebut mungkin sambil memegang kepala kita atau sambil memegang kepala si lansia, sehingga lansia akan memahami bahwa yang ditanyakan adalah bagian dari kepala. Jadi jangan mengatakan apakah Omah pernah sakit kepala sambil memegang dada kita atau sambil memegang tangan kita, karena itu adalah bahasa tubuh yang tidak sesuai. Jadi gunakan bahasa tubuh yang sesuai ketika berbicara dengan lansia. Kemudian yang terakhir adalah gunakan alat tulis untuk membantu. Jadi mungkin ada waktu di mana kita benar-benar tidak dapat menyampaikan dengan baik apa yang ingin kita sampaikan, atau yang ingin kita sampaikan tersebut benar-benar tidak dapat ditangkap oleh si lansia, maka yang terakhir yang bisa kita gunakan adalah menggunakan alat tulis. Jadi alat tulis di sini akan benar-benar sangat membantu ketika kita berkomunikasi dengan lansia yang mengalami gangguan pendengaran. Jadi mungkin hal-hal tertentu yang ingin kita sampaikan dapat kita tuliskan kepada lansia tersebut, sehingga lansia tersebut dapat membaca dan memahami apa yang ingin kita sampaikan. Tapi ingat, karena kita berkomunikasinya dengan lansia, jadi ketika menulis jangan menggunakan tulisan yang kecil-kecil, tapi harus menggunakan tulisan yang besar sehingga lansia tersebut dapat membaca apa yang ingin kita sampaikan dengan baik. Oke. Untuk komunikasi dengan lansia yang mengalami penurunan pendengaran seperti itu tekniknya. Saya harap teman-teman juga sudah bisa mulai mencoba latihan. Nanti pada saat praktikum kita akan mempraktekkan cara berkomunikasi dengan lansia yang mengalami gangguan pendengaran seperti yang sudah saya jelaskan step by step tadi. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu komunikasi dengan lansia yang mengalami demensia. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum mengakhiri video ini, bersama ini saya menyematkan kode presensi untuk pertemuan ke-6, baik untuk kelas A1 maupun untuk kelas A2. Mohon memperhatikan tanggal berakhirnya presensi
Dan untuk yang sudah melihat kode presensi ini, tolong jangan disebarkan dan jangan pula disampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa di akhir video ini ada kode presensi. Silahkan mengisi sendiri. Baik, cukup. Terima kasih atas perhatian semuanya.